Pernahkah kalian memasak air? Mengapa setelah dipanaskan air suhunya meningkat? Hal ini terjadi apabila benda-benda yang memiliki perbedaan suhu saling bersentuhan. Akan ada perpindahan panas atau sering disebut kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Kalor sebenarnya adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Jadi, ketika kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah, sebenarnya energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Perpindahan energi terhenti setelah benda-benda yang bersentuhan mencapai suhu yang sama. Dalam pembahasan kalor ada dua konsep yang hampir sama tetapi berbeda, yaitu kapasitas kalor dan kalor jenis. Kalor jenis ialah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Sedangkan kapasitas kalor diartikan sebagai banyaknya kalor yang diserap oleh suatu benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Asas Black sendiri menyatakan bahwa dalam sistem tertutup terisolasi, kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda yang bersuhu rendah. Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Sedangkan perubahan wujud zat dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Selanjutnya yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sedangkan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Selanjutnya yaitu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat disebut dengan menyublim atau deposisi. Sedangkan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Diagram ini adalah diagram perubahan wujud zat. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi. Inilah keadaan partikel air sebelum dipanaskan. Mengapa air dapat mendidih? Jika kita tinjau air yang mendidih secara mikroskopis, maka akan terlihat pergerakan air seperti ini. Partikel-partikel air yang di bawah ketika terkena panas akan memuai, sehingga massa jenisnya akan mengecil dan naik ke atas. Sedangkan partikel yang di atas akan bergerak ke bawah. Jadi, apabila diamati gerakan partikel-partikel tersebut seperti siklus yang mengalir dari bawah ke atas, kemudian atas ke bawah, dan begitu seterusnya. Jadi, konveksi adalah proses perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan zat gas. Konduksi. Dapat kita lihat suhu awal gagang sendok sebesar 30 derajat Celcius.
Ini adalah keadaan awal partikel-partikel dari sendok. Ketika salah satu ujung sendok dipanaskan, apa yang akan terjadi pada ujung sendok lainnya? Au, panas! Berapa suhu sendok setelah dipanaskan? Gagang sendok setelah ujungnya dipanaskan sebesar 38 derajat Celcius. Bila dilihat secara mikroskopis, pergerakan partikel-partikel sendok seperti ini. Pergerakan partikel-partikel ujung sendok yang terkena panas akan lebih cepat karena menerima energi panas dari air yang mendidih. Kemudian, partikel-partikel tersebut akan mentransfer energi panasnya ke partikel yang berada di sebelahnya dan terus merambat hingga mencapai gagang sendok, sehingga gagang sendok akan mengalami perubahan suhu. Jadi, konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Radiasi. Mengapa kertas dapat terbakar? Hal ini dikarenakan cahaya matahari mengandung panas dan sampai ke bumi dengan melalui daerah luar angkasa yang hampa udara, sehingga panas matahari tidak menggunakan medium untuk sampai ke bumi. Fenomena. Proses terjadinya hujan. Siklus terjadinya hujan. Siklus ini dimulai dari terbitnya sang mentari yang menguapkan air dari permukaan air laut atau evaporasi dan air dari tumbuhan atau evapotranspirasi. Setelah air menguap, terjadilah kondensasi, yaitu penggumpalan uap air menjadi awan. Setelah kandungan air di awan sudah cukup banyak, terjadilah presipitasi, yaitu air diturunkan kembali dengan bantuan angin. Air yang diturunkan kemudian meresap ke pori-pori tanah atau yang disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi tersebut menciptakan aliran air di bawah tanah. Air hujan yang tidak meresap ke tanah sebagian tersimpan sebagai cadangan air yang berupa danau, es di pegunungan ataupun tersimpan dalam tanah, dan sebagian yang lain mengalir ke permukaan tanah yang kemudian kembali ke laut.